kullu nafsin dha'iqatul maut, sesungguhnya yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Bahasan kita masih melanjutkan, yaitu tentang ruh. Baiklah, secara lebih lengkap akan kita baca Al-Ankabut 57. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Dalam perspektif Qadim, maka kita memahami dalam sisi yang berbeda. Karena ruh itu tidak pernah mati. Ruh itu berasal dari alam Qadim, sehingga ruh tidak akan mengalami kematian. Dia hanya berpindah dari alam satu ke alam yang lainnya. Sebagaimana bahasan di episode yang lalu sudah kami sampaikan bahwa ruh berkelindan dengan entitas jasad halus, yaitu naluri, kemudian akal dan hati atau emosional, kemudian menjadi satu kesatuan, sebuah abstrak yang namanya diri atau nafs atau kesadaran. Nah, ketika terjadi proses kematian itu seperti apa kejadiannya? Yang jelas itu alamnya berbeda-beda. Prinsipnya alam rohani tidak bisa secara mutlak menempati alam realitas. Kemudian jasad ini juga tidak bisa menempati alam ruhani. Itu sesuatu yang berbeda itu. Namun di sini ada sebuah persinggungan, terjadi berkelindan yang namanya kesadaran diri. Kesadaran diri itu adalah, sekali lagi saya sampaikan, hasil interaksi dari ruhani dengan jasad halus kita, atau disebut dengan jiwa kita. Ruh berkelindan dengan jiwa, itulah menghasilkan nafs atau kesadaran. Ketika orang dianggap mati, sebenarnya kan berakhirnya fungsi-fungsi dari jasad manusia. Jadi jasadnya sudah tidak berfungsi, maka kesadaran itu tidak bisa menempati alam dunia ini gitu. Maka dia pindah ke alam lain. Namun untuk memasuki alam akhirat, alam ruhani, itu pun tidak kompatibel. Karena kesadaran manusia itu adalah termasuk dalam kategori alam realitas, alam materi gitu. Makanya ini perlu kita cermati secara pelan-pelan. Agar lebih presisi, saya ulangi lagi ya, kondisi kesadaran diri itu seperti apa. Yang pertama, ketika naluri kita itu menjadi dominan, maka kesadaran kita menjadi kesadaran naluriah. Kemudian ketika akal rasional atau emosional kita itu menjadi yang dominan, maka itu menjadi kesadaran rasional atau yang biasa disebut dengan kesadaran lawamah, itu nafsul lawamah. Nah, ketika kesadaran kita yang menjadi panglimanya adalah ruhani, maka kita naik menjadi kesadaran ruhaniyah atau nafsul mutmainah. Nah, ketika kesadaran tersebut berlepas dari jasad ini, maka akan masuk ke dalam alam perantara, yaitu alam barzah. Nah, ini permasalahannya yang dalam barzah itu. Kenapa di situ ada siksa? Jadi di alam barzah itu adalah sebuah alam antara, tempat bertemunya dua kesadaran tersebut, dua alam tersebut, antara alam dunia dengan alam akhirat. Semestinya ketika diri ini berlepas dari jasad, kan harus kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Tetapi untuk kembali kepada Allah, prasyaratnya kita harus masuk ke dalam alam qadim atau alam ruhani. Dan yang kompatibel dengan alam tersebut ya hanya ruhani kita gitu. Atas dasar tersebut, makanya di alam barzah itu nanti akan terbagi dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama adalah orang yang telah selesai dengan semua urusannya. Semua kemelekatan itu sudah hilang. Orang sudah masuk di gelombang zero, di gelombang kemutlakan, sudah bersambung dengan gelombang ketuhanan. Maka orang itu tidak akan mendiami alam barzah. Ruhaniyahnya sudah kompatibel dengan alam ketuhanan. Hal tersebut dengan mudah dapat kita jelaskan sebagaimana Quran surat Al-Baqarah 154. Janganlah kamu mengatakan bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah telah mati, namun sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Kemudian Ali Imran 169, mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Nah ini juga menarik ini kata-kata di sisi Tuhannya. Jadi bukan di alam ketuhanan. Itulah yang namanya alam qadim gitu. Karena Allah di alam maha qadim itu ya tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi. Laisa kamitslihi syai'un walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka hamba-hamba yang selamat itu berada di sisinya, yang itu ya di alam qadim itu, alam nur, alam cahaya, alam partikel gelombang, alam ruh, itulah adanya di situ ruh yang selamat. Kemudian berikutnya yang kedua adalah ruh yang masih berkelindan dengan urusan-urusan duniawi, sehingga ruh kita itu masih dihijab oleh perasaan kita, oleh beban kita, yaitu yang sebagaimana tadi saya sebutkan, ketika kesadaran kita belum sampai kepada kesadaran ruhani, maka kita akan berada di alam barzah itu. Dan untuk selanjutnya, untuk mencapai alam ruhani, maka kita harus dibersihkan. Itulah yang oleh kaum syariat dipahami sebagai pembersihan dosa, memasuki padang mahsyar, kemudian mizan, kemudian surga dan neraka. Itu seperti itu penjelasannya. Dan kemudian yang menarik lagi ini, selama masa menunggu di situ, mungkinkah ruh-ruh tersebut kembali ke alam dunia, kembali masuk kepada entitas baru, dan itulah yang disebut dengan reinkarnasi. Ini adalah suatu bahasan yang menarik. Ini menjadi sebuah perdebatan antar agama, antar kepercayaan. Apakah ruh bisa kembali ke alam dunia ini? Apakah reinkarnasi bisa terjadi? Kita lanjut di bahasan berikutnya. Pantengin terus channel Mbah Mun Ajat Karimullah, sebuah channel yang membahas tasawuf dalam perspektif ilmiah wa amaliyah. Tasawuf yang bisa dijelaskan secara akal rasional. Billahi anta maksudi wa ridho kamadlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.